karena saking banyaknya racun. Itu namanya bukan mati karena efek racun itu namanya mati keselak racun itu. Hola netizen yang tercinta, kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso kembali mencuat ke publik pasca tayangnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kopi and Jessica Wongso. Nama Jessica Wongso menyita perhatian banyak orang. Yang terbaru, pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Beberapa waktu lalu, Kamarudin Simanjuntak menyatakan akan membela Jessica Wongso. Hal itu lantaran ia ragu bahwa Jessica Wongso bersalah karena tidak ada bukti kuat soal itu. Terlebih, jasad Mirna Salihin tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh. Penyebab kematian yang disebut karena keracunan sianida pun kian diragukan. Lantaran tidak ada bukti kuat, ditambah jasad Mirna tidak diotopsi, Kamarudin Simanjuntak sanksi atas keputusan hakim yang mendakwa Jessica Wongso bersalah dalam kasus itu. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa Jessica Wongso harusnya bebas dari penjara. Kamarudin mengungkap hak-hak yang diperoleh Jessica Wongso jika ia bebas dari penjara. Jika Jessica terbukti tidak bersalah, pengadilan harus mengembalikan nama baik terdakwa Mirna Salihin tersebut. Selain itu, Jessica akan mendapat uang ganti rugi. Uang ganti rugi yang bisa diterima Jessica jika tidak terbukti bersalah adalah senilai 700-800 juta rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya setuju bahwa kalau tidak ada otopsi berarti tidak ada kasus. No autopsy, no crime. Penjelasannya adalah, pertama, kalau teman-teman baca pasal 338 yang mengatur soal tindak pidana pembunuhan, di situ jelas disebut dalam KUHP-nya R. Susilo, di situ dijelaskan bahwa kejahatan pembunuhan itu diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, ya. Jadi diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Artinya adalah ada perbuatan dan perbuatan tersebut mengakibatkan mati. Jadi poin sebenarnya adalah harus dicari tahu selain perbuatannya apa, harus dicari tahu sebab matinya karena apa. Apakah sebab matinya itu karena perbuatan si pelaku atau karena hal yang lain, gitu kan? Nah, sebab mati ini bisa diketahui melalui otopsi, gitu. Nah, soal otopsi itu tentu domainnya dokter dan ahli-ahli otopsi lah. Tapi poinnya adalah untuk mengetahui penyebab mati itu harus dilakukan otopsi. Nah, teman-teman juga bisa baca di dalam pasal 133 ayat 1 KUHP, Hukum Acara Pidana, itu bilangnya begini, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan instruksi Kapolri strip E strip 20 nomor 75. Intinya di situ menjelaskan tentang pentingnya otopsi. Bahkan kalau ada keluarga, ya, yang tidak mau atau tidak setuju untuk melakukan otopsi, itu bisa dikenakan pasal 22 KUHP karena dianggap menghalangi pemeriksaan mayat untuk pengadilan. Jadi seberapa teman-teman bisa bayangkan, itulah betapa pentingnya untuk dilakukan otopsi tersebut. Jadi balik lagi merujuk ke KUHP tadi, kalau penyidik menganggap ada kematian yang diduga tidak wajar atau kematian yang diduga merupakan tindak pidana, maka harus otopsi untuk mengetahui penyebab matinya. Karena kalau tidak, penyidik tidak menduga ini ada kematian yang tidak wajar atau kematian dari tindak pidana, ya simpelnya kan langsung dikebumikan aja kan, langsung dimakamkan aja itu mayat. Tapi karena ini dianggap ada kematian yang merupakan tindak pidana, makanya harus diselidiki, harus dicek. Nah, caranya dengan otopsi. Sehingga bisa disimpulkan kalau tidak ada kejahatan, tidak perlu otopsi. Tapi kalau dianggap ada kejahatan, makanya perlu otopsi. Sehingga saya setuju kalau ada yang bilang no autopsy, no crime. Karena harus dianggap ada crime, ada tindak pidana dalam suatu kematian, makanya perlu diotopsi untuk tahu sebab matinya, gitu. Jadi kalau ternyata ditemukan dari hasil otopsi sebab matinya karena hal-hal yang wajar, misalnya jantung atau apa lagi dan lain-lain, sesuatu yang wajar lah, ya berarti kan ketahuan oh ini bukan tindak pidana. Tapi kalau ditemukan kematiannya
mungkin karena racun, karena bekas pukulan atau bekas tembakan, bekas tusukan, maka ketahuan oh ini berarti ada tindak pidananya. Jadi poinnya adalah mengetahui atau untuk mengetahui sebab mati itu tentu harus dilakukan otopsi. Kalau tidak ada otopsi berarti tidak tahu sebab mati. Tidak tahu sebab mati berarti tidak tahu ini tidak ada crime-nya atau tindak pidananya. Nah, soal otopsinya tentu itu domain kedokteran yang adalah ahlinya. Tapi poin saya adalah saya setuju sependapat no otopsi no crime. Thank you. Kalau minum kopi nih, Mama nih yang sering minum kopi, emang menyangkut ke tenggorokan. Bisa mati. Kok bisa mati maksudnya? Mati kenapa? Ya, kalau udah nyangkut kopinya, ya mati lah. Tapi kalau jalan itu nggak mati. Itu kata mau gue ya. Jadi yang pada teman-teman ini yang lihat tuh, Pak Jaksa yang jelasin 2 menit setelah minum langsung kolek. Coba, ini 2 menit itu kopinya itu nggak sampai ke lambung loh berarti loh ya. Nggak sampai ke lambung, berarti kopinya itu kemana? Itu stay dulu di tenggorokan atau gimana sih? Hah? Dia parkir dulu atau gimana sih? Hah? Kan jadi bingung nih gua nih. Hah? Gua harus ngomong apa nih? Dalam pikiran saya nggak nyampe nih. Ini Pak Jaksa jelaskan, tolong bisa diperjelas nggak nih? Hah? Apa Pak Jaksa ini ada lulusan kesehatan juga ya? Atau gimana ini? Teman-teman pada komen, coba komen di bawahnya. Menurut teman-teman kayak gimana? Ini sebenarnya agak greget gua sama Pak Jaksanya. Gimana tadi? Saking banyaknya racun, nggak sampai ke lambung, masih di sini, mati dia asfiksia. Karena saking banyaknya racun. Itu namanya bukan mati karena efek racun itu. Itu namanya mati keselak racun itu. Jadi dan aku masih ngakak sampai sekarang dengan teori yang dibangun oleh jaksa penuntut umum gitu ya. Jadi ceritanya Mirna itu minum kopinya, terus dia kaget, bilang it's awful. Intinya ekspresinya udah nggak enak gitu ya. Dia kasih ke Jessica, ya iyalah Jessica nggak mau. Kalau aku jadi Jessica ya aku juga nggak akan mau mengambil atau meminum, mencicipi kopi yang jelas-jelas ekspresi orang yang udah minum tuh awful gitu dan udah nggak beres gitu kan. Kalau misalnya si Hani pengen kopi itu dan mau mencicipi ya silakan. Itu urusan Hani nih. Perkara dia mau minum itu hak dia gitu kan, mau mencicipi, dan itu namanya common sense gitu. Jadi kayak kita berusaha untuk menghindari hal yang memang udah kelihatan nggak enak gitu. Bukan berarti kita meracuni teman kita hanya karena kita menolak sesuatu yang udah aneh. Ya ibaratnya kita makan sama temen, terus teman kita suruh nyobain makanan kita nggak mau, di rumah dia kenapa-napa, itu bukan salah kita. Nggak serta-merta hubungan kausalitasnya seperti itu. Kalau logika berpikirnya seperti itu ya aneh banget gitu. Itu asumtif banget dan sangat tidak scientific. Dr. Jaya juga nggak bilang Jessica nggak salah, tapi kok beliau dibentak-bentak kayak tersangka lah. Iya bener, poinnya kan dia juga nggak bilang Jessica nggak salah, tapi dia pengen nunjukin bukti-bukti yang menurut dia benar, dan itu berdasarkan keilmuan yang dia miliki ya guys. Gue sih berharap Dr. Jaya tuh kayak si ahli forensik yang ada di drakor itu ketika berantem sama si jaksanya. Cuman ya memang waktu itu kan di persidangan ya kalau Dr. Jaya, jadi harus menghargai hakim juga, menghargai di sekelilingnya lah. Itu kan cuma berdua ya di ruangannya si jaksa. Tapi dia fight banget kalau memang bukti yang dia temukan itu bisa dijadikan evidence yang kuat gitu buat persidangan itu gitu. Kalau tadi kita lihat kan ributnya tuh seru banget gitu ya, sampai bilang jaksanya bodoh gitu lah. Nah kalau di kita kan nggak mungkin ya, Dr. Jaya kan nggak mungkin bilang gitu, apalagi di persidangan dia masih tahu etika gitu. Kalau Dr. Jaya ya nggak akan sampai kayak teriak-teriak balik gitu. Ya yang orang yang punya manner mah kelihatan lah ya Dr. Jaya, Masya Allah. Nah di drakor tadi juga si si jaksanya juga ngakuin kalau emang ternyata pada akhirnya ya mereka tuh menyelidiki ulang dan memang evidence yang dia temukan itu adalah benar gitu, dan memang harusnya jaksa itu menyelidiki berdasarkan hasil dari badan forensik gitu, bukan menyelidiki tadi CCTV aja, menyelidiki gelas, apalagi menyelidiki lampu RGB by the way gitu, yang nggak tahu udah tuh dipakai sama si Amelia. Amelia udah ketemu belum? Udah ya, gue nggak mau nambah dosa lagi. Langsung aja kita lihat profil dari jaksa ini, Sandi Handika. Dadah, berdasarkan belitung.tribunnews.com, oke? Gue jumpa hal baru nih. Kekayaan Sandi Handika ternyata meningkat hingga 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun terakhir setelah kasusnya Mirna ya, dan Jessica. Nih kekayaannya. Sandi Handika melaporkan kekayaannya pada 2014 sekitar 530 juta pada LHKPN. Sedangkan pada 2019, kekayaan Sandi Handika meningkat sebesar 5,5 miliar. Gimana menurut kalian, wajar nggak meningkat segitu?
seorang jaksa. Komen ini Bang. Itu 2019. Terakhir kali itu kekayaannya diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2022 nih. 31 Desember 2022 sebagai kepala seksi bla 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 7,6 miliar. Oke. Sandi pun yang menangani kasus-kasus besar seperti perkara pembunuhan berencana Ferdi Sambo CS. Wow. Ini ada istrinya beliau, seorang wanita bernama Riri Ananingtyas Wibisono, merupakan alumni Universitas Indonesia dengan sama-sama jurusan hukum ya guys. Finalis Putri Indonesia juga, mengeluarkan Putri Indonesia favorit Kepulauan Jawa 2015. Oke. Ini nama lengkap Sandi Handika. Tempat tanggal lahirnya belum diketahui, pendidikan belum diketahui. Wow, pendidikan belum diketahui, asal belum diketahui, pasangannya yang tadi, pekerjaan jaksa, Instagram @sandihandika @riri_anini. Gua cek di Pededikti Sandi Handika itu nggak ada ya. Ini Sandi Handika yang Institut Teknologi Nasional Bandung, khusus jurusan informatika. Ini bukan bapak itu guys, oke? Maybe dia lulusan internasional kali ya, luar negeri maksudnya, positive thinking. Oh ya, by the way, Bapak Sandi Handika ini jabatannya itu sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Unit Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya guys. Nih, daftar komentar di tahun 2016 pada sidang Jessica ya. Ini by Liputan 6 BTW. Nih kalian lihat. Sumpah ini aneh banget. Si jaksa itu aja nggak terdaftar tahu di Pededikti. Oh ya, by the way Pededikti itu platform Kemendikbud di mana kita itu bisa mengakses siapa aja dosen, siapa aja mahasiswa yang pernah belajar di negeri kita ini, Indonesia. Oke. Sumpah guys, ini aneh banget. Pas gue cek di Pededikti, oh by the way Pededikti itu webnya Kemendikbud yang dimana itu kita bisa ngecek tentang Pededikti, nama-nama dosen yang ada di Indonesia, nama-nama mahasiswa yang ada di Indonesia, oke? Terus muncul dong ini dosen Jaya Suryatmaja. Nah, nih betul ya, dari Lembaga Universitas Indonesia Prodi Kedokteran Forensik. Berarti benar, dokter benar ya. Dr. Jayatmaja itu dosen dan sekaligus mahasiswa, mantan mahasiswa di Universitas Indonesia, oke? Betul memang. Tapi yang bikin gue bingung, dari semua artikel yang ada di Google, gue cekin satu-satu nih, gak ada yang menyebutkan pendidikan atau background pendidikan dari jaksa Handika. Sandi Handika. Ini gimana? Emang nggak boleh tahu kah? Ya gimana ya? Ya wajar dong ya kan? Kalau misalnya kita kepo terhadap background pendidikan dari jaksa Sandi Handika ini. Soalnya kan dia begitu hebatnya bertindak tidak sopan atau mendia-diakan Dr. Suryatmaja. Ya nggak sih? Ini gua udah dari tadi scroll SMP, SD dan SMA bahkan kuliah pun gue nggak nemu dia sekolah di mana, pendidikannya di mana, ya kan? Maksudnya apa sih? Sumpah ya, ini gue nggak nemu dari tadi apa background pendidikan dari jaksa Sandi Handika ini. Atau apa memang seorang jaksa itu nggak bisa ya dilihat background pendidikannya? Tapi masa sih? Iya kan? Sekelas Pak Jokowi, Bu Mega, dan Puan Maharani aja bisa dilihat background pendidikannya. Tapi emang iya ya, jaksa itu nggak bisa dilihat background pendidikannya. Coba dong sepuh netizen yang bisa atau yang lebih tahu gitu tentang kayak ginian. Sebenarnya jaksa Sandi Handika ini background pendidikannya gimana sih? Atau memang jaksa itu nggak bisa dilihat background pendidikannya? Coba ya komen di bawah. Oke, thank you.